Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Indah Kalista dari jurusan Tadris Matematika kelas A dengan mata kuliah kalkulus diferensial. Materi kali ini saya akan membahas tentang diferensiasi implisit. Untuk lebih memahami materinya, yuk simak materinya ya. Materi yang pertama, Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Misalnya, kita boleh menanyakan beberapa nilai-nilai Y jika ada yang berkorespondensi terhadap X sama dengan 2. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memecahkan Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan 8. 8 ini kan karena tadi X-nya sama dengan 2. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Tentu saja, Y sama dengan 1 adalah suatu penyelesaian. Dan ternyata bahwa Y sama dengan 1 adalah satu-satunya penyelesaian real. Diberikan X sama dengan 2, persamaan Y ditambah 7Y sama dengan X menentukan nilai Y yang berkorespondensi. Kita katakan bahwa persamaan mendefinisikan Y sebagai fungsi implisit X. Elemen baru ini terbentuk Y sama dengan Fx. Berdasarkan grafik, kita anggap bahwa Y adalah sesuatu fungsi yang tidak diketahui dari X. Jika kita nyatakan fungsi ini oleh Y X, kita dapat menuliskan persamaan tersebut sebagai Y dalam kurung X pangkat 3 plus 7Y dalam kurung X sama dengan X pangkat 3. Walaupun kita mempunyai rumus untuk YX, kita masih tetap dapat memperoleh D per DX Y pangkat 3 plus D per DX 7Y sama dengan D per DX X pangkat 3. Turunan dari Y pangkat 3 yaitu 3Y pangkat 2 dy per dx plus turunan dari 7Y 7 dy per dx sama dengan turunan dari X pangkat 3 yaitu 3X pangkat 2. Lalu dy per dx 3Y pangkat 2 plus 7 sama dengan 3X pangkat 2. dy per dx sama dengan 3X pangkat 2 per 3Y pangkat 2 plus 7. Materi yang kedua, beberapa kesukaran yang tak kentara. Jika sebuah persamaan dalam X dan Y menentukan fungsi Y sama dengan Fx, dan jika fungsi ini terdiferensiasikan, maka metode diferensiasi implisit akan menghasilkan ekspresi yang benar untuk dy per dx. Tetapi, perhatikan terdapat dua tanda petik jika besar dalam pernyataan ini. Tinjau persamaan. X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 25. Yang menentukan fungsi-fungsi Y sama dengan Fx sama dengan akar 25 dikurang X pangkat 2. Dan fungsi Y sama dengan Gx sama dengan min akar 25 dikurang X pangkat 2. Untunglah kedua fungsi ini terdiferensiasikan pada min 5,5. Pertama, perhatikan fungsi ini memenuhi X pangkat 2 ditambah Fx pangkat 2 sama dengan 25. Ketika kita diferensiasikan secara implisit,
dan diselesaikan untuk f aksen x, kita peroleh 2x ditambah 2fx. F aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan min x per fx. Kenapa min x? Karena 2x ditambah 2, kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 2x dikurang 2, kan hasilnya 0. Atau bisa juga tidak ditulis ya. Jadi min x per fx sama dengan min x per akar 25 dikurang x pangkat 2. Perlakuan serupa yang lengkap terhadap gx menghasilkan g aksen x sama dengan min x per gx sama dengan x per 2 akar 25 dikurang x pangkat 2. Agar lebih praktis, kita dapat memperoleh kedua hasil ini secara serempak dengan diferensiasi secara implisit dari x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 25. Ini memberikan 2x ditambah 2y dy per dx sama dengan 0. Menjadi dy per dx sama dengan min x per y sama dengan min x per akar 25 dikurang x pangkat 2 jika y sama dengan fx dan min x per min akar 25 dikurang x pangkat 2 jika y sama dengan gx. Contoh soal, carilah dy per dx jika x pangkat 2 plus 5y pangkat 3 sama dengan x plus 9. Yang pertama, cara mengerjakannya, d per dx dalam kurung x pangkat 2 ditambah 5y pangkat 3 sama dengan d per dx dalam kurung x kurang y. Nah, lalu turunan dari x pangkat 2 yaitu 2x plus turunan dari 5y pangkat 3 itu 15y pangkat 2 dy per dx sama dengan 1. 1 ini dari turunan x. Nah, lalu dy per dx sama dengan 1 min 2x per 15y pangkat 2. Nah, di sini bisa dipahami ya. Ini caranya dengan menggunakan turunan dari materi yang sebelumnya. Nah, materi yang selanjutnya itu aturan pangkat lagi. Kita telah mempelajari bahwa d di mana adalah sembarang bilangan bulat. Sekarang ini kita perluas untuk kasus dengan n adalah sembarang bilangan rasional. Teorema A, aturan pangkat. Misalkan R sembarang bilangan rasional, maka untuk X lebih dari 0, rumusnya dx dalam kurung X pangkat R sama dengan Rx pangkat R-1. Jika R dapat dituliskan dalam suku terendah sebagai R sama dengan P per Q, di mana Q ganjil, maka dx dalam kurung X pangkat R sama dengan Rx pangkat R-1 untuk semua X. Bukti, karena rasional, maka R dapat ditulis sebagai P per Q, di mana P dan Q bilangan bulat dan Q lebih dari 0. Misalkan, Y sama dengan XR, sama dengan X pangkat P per Q, maka XQ dan XP. Dan dengan diferensiasi implisit,
KY pangkat Ki min 1. DXY sama dengan PX pangkat P dikurang 1. Jadi, DXY sama dengan PX pangkat P kurang 1 per KY pangkat Ki min 1 sama dengan P per Ki X pangkat P kurang 1 dalam kurung X per XP per Ki pangkat Ki dikurang 1 sama dengan P per Ki X pangkat P kurang 1 per XP dikurang per XP dikurang P per Ki sama dengan P per Ki X pangkat P kurang 1 kurang P plus P per Ki sama dengan P per Ki X per XP per Ki kurang 1 sama dengan RX pangkat R min 1. Terima kasih. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada pengucapan kata atau tutur kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.